Baik mahasiswa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Ya, saya harapkan saudara sehat semua, tidak kurang satu apapun. Bagi sahabat saudara kita yang di daerah NTT, di daerah Timor Leste, ya, yang sabar, ya, cobaan lagi menimpa pada saudara sekalian. Tetap semangat ya. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan arsitektur arsitektur klasik barok, yaitu abad 17 sampai abad 20. Ya, ini lebih dikenal juga dengan arsitektur neoklasik. Jadi akhir dari perjalanan pertumbuhan daripada arsitektur klasik. Ya, jadi setelah itu akan muncul pandangan tentang berarsitektur yang baru. Ya, nanti kita lanjutkan setelah ini, nanti tentunya akan kita rubah. Kita akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sektor baru tersebut. Coba kita lihat bagaimana kondisi tentang manusianya, kebutuhan manusianya, dan pola kehidupan manusianya gimana. Abad 17 ya, mulai bergejolak ya kehidupan tradisional masyarakat yang merupakan rangkaian adanya revolusi industri 1760. Ya, jadi pada tahun 1760 muncullah revolusi industri dengan ditandai ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya, 1767. Jadi dengan ditemukan mesin uap ini, di mana uap asap bisa merubah sebuah energi berputar, ya, ini menjadikan sebuah revolusi yang bukan main ya. Yang dulunya mungkin masih dengan tenaga manusia, dengan mesin uap ini, dengan memutar sesuatu ini dengan asap, dengan ini, maka bisa menghasilkan sebuah energi yang bukan main besarnya. Setelah menemukan mesin uap, bersama itu juga pembentukan pabrik ya, buat pabrikasi mulai muncul pada tahun 1767. Kalau dulunya produksi hanya merupakan handmade, pakai tangan, maka pada istilah pabrikasi ini semuanya dibuat pakai pabrik, sehingga muncul beberapa ciri nanti yang dikenal di dalam dunia arsitektur moduler. Baik, kita lihat ini jadi seperti ini. Dengan adanya mesin uap ditemukannya, maka bisa menggerakkan kereta mesin ini bisa berjalan sampai lebih jauh lagi dengan tidak lagi. Jadi merupakan revolusi yang bukan main, revolusi penemuan pada ketika itu. Dari yang mau hidupnya tradisi ya, naik kuda, jalan kaki, terus hanya gitu, mobilitasnya sekarang berubah menjadi dengan ditemukannya mesin uap, ditemukanlah kereta api dan sebagainya, akhirnya bisa bergerak lebih cepat. Demikian juga dengan ditemukannya mesin ini mendorong munculnya industrialisasi, sehingga tercipta banyak pabrik. Nah, ini jadi pabrik sudah mulai muncul. Jadi pabrikasi ya, tadi sudah saya sebutkan, sesuatu diproduksi secara massal. Yang dulunya diproduksi dengan dengan manual, maka pada era ini semua diproduksi dengan massal. Ya, pengaruhnya banyak terhadap perubahan dalam berarsitektur tentunya. Mulai timbul urbanisasi terutama pada daerah yang berdekatan dengan suplai batu bara dan besi. Nah, ini akibat dari industrialisasi adalah urbanisasi ya, di mana
untuk menggerakkan asap ini, memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Yaitu batu bara. Ya, bisa membakar, terus memutar, terus dan besi, pabrik besi. Ya tentu semuanya ini. Jadi daerah supply batu bara dan besi, jadi juga arah tempat urbanisasi, ya buruh muncul di situ. Demikian juga sistem transportasi diperbaiki, diperluas untuk menghubungkan daerah pertambangan, pabrik dan pelabuhan. Nah, muncullah usaha untuk membuat transportasi jalannya dimuluskan, ya, agar nanti kereta api bisa berjalan dengan cepat atau ya mobilitasnya supaya lebih lancar. Ini perubahan yang di era gotik sudah muncul di akhir dari perkembangan arsitektur klasik. Fungsi bangunan yang tercipta menjadi lebih kompleks seiring dengan tuntutan akibat revolusi industri. Apa? Kebutuhannya semakin meningkat tentunya. Tidak hanya istana, tempat ibadah, akan tetapi juga menciptakan kantor, bangunan industri, rumah dan usaha, teater dan lain-lain sebagainya. Diperlukan kantor, diperlukan rumah tinggal, ya urbanisasi tadi. Muncullah rumah yang nanti disusun ke atas. Nah, jadi akibat dari sebuah munculnya pabrik-pabrik ini menimbulkan urbanisasi, dari urbanisasi menimbulkan kepadatan manusia. Setelah padat manusianya butuh tempat tinggal. Setelah ada macam-macam ya, bekerja seharian butuh tempat tinggal, butuh hiburan, maka muncullah teater. Butuh usaha untuk ngordinir, itu perlu namanya kantor, ya rumah, teater, kantor, bangunan industri tentu untuk industri dan sebagainya. Jadi kebutuhan manusia di sini menimbulkan keperluan arsitektur yang baru. Nah, ini ya, jadi ini perlu untuk catatan saudara. Perubahannya signifikan ya dengan ditemukan mesin uap dan industrialisasi. Terus budaya dan tradisinya gimana? Nah, tetap ya kita masih the three order of classical architecture. Ya. Jadi menjelang akhir ya, jadi kadang-kala muncul, kadang-kala hilang, kadang-kala muncul gitu. Namun beberapa syarat dari the three order of classical architecture ini masih dipakai, seperti misalkan simetris, kepala, badan, kaki, kadang-kala menggunakan tiang Dorik, Ionik dan Korintian, kadang-kala muncul seperti itu. Jadi namanya neoklasik ya, jadi menjelang akhir. Tapi tetap dominan pakai the three order of classical architecture. Pengaruh dominasi Renaissance masih kuat dengan olah bentukan pada bagian luar arsitektur. Jadi Renaissance masih mempengaruhi dari neoklasik ini, ya khususnya ragam bias di bagian luarnya. Kondisi alam dan perkembangan teknologi ya, bukan main ya, tadi sudah saya sampaikan perkembangan teknologinya adalah fabrikasi, industrialisasi. Ya, modul ruang mulai nampak sebagai akibat dari fabrikasi, mulai muncul bangunan yang bertingkat, mulai muncul bangunan yang diulang, tampak bangunan yang diulang, ya akibat dari modul ini. Modul itu diproduksi sama, tidak mungkin pabrik memproduksi tidak sama ya. Misalkan bikin tackle usulan 30 kali 30, terus bikin lagi 30 kali 40, bikin lagi 20 40, ya pabriknya bobrok gitu ya, nggak bisa. Pabrik produksinya mesti sama produksinya. Nah, karena sama ukurannya maka muncullah modul, sesuatu yang diulang. Nah, itu akibat dari teknologi fabrikasi. Terus bentuk-bentuk yang seragam mulai dipakai dalam diproduksi secara massal, seragam bentuknya. Nanti dikenal ke era modern ada international style, nanti kita akan bahas pada era modern. Bentuknya seragam karena akibat dari produk pabrik ya. Jadi secara massal akan bisa digunakan.
Terus bentuk yang menggunakan pembukaan lebar dengan bahan kaca adalah upaya untuk menciptakan open space. Ada usaha untuk membuka lebih lebar, digunakan untuk menikmati pandangan di luar. Kalau selama klasik hampir bangunannya banyak yang tertutup ya, kurang begitu terbuka lah. Ketika dibuat, ditemukannya beton, ditemukannya besi, kaca yang bisa dibuat lebih lebar, maka bisa dibuat open space ya, menikmati alam ya, walaupun kondisinya di luar dingin, namun alamnya bisa dinikmati. Nah, ini kondisi ya, keuntungan teknologi ini muncul ya, open space, istilah open space muncul. Bentuk lokal mulai hadir menunjukkan karakter masing-masing bangunan. Nah, jadi lokal, potensi daerahnya masing-masing muncul ya, nanti bisa identitas dari tempat di mana bangunan tersebut dihadirkan mulai hadir. Nah, ini contohnya post gotik ya, jadi gotik ya awal ya, ini post renaissance, akhir dari renaissance, akhir ya, post gotik, renaissance kan kemarin bangunannya lebar dan lebih sederhana, ada sesuatu yang diulang ya, karena pabrikasi tadi, seperti misalkan bentuk jendelanya ini diulang-ulang ya, udah mulai, walaupun keklasikannya masih muncul ya, kesimetrisannya muncul, simetris khususnya kepala, badan, kakinya masih nampak jelas. Ini juga gitu, simetris, tapi sesuatunya diulang-ulang ini, jendela, pintu jendelanya diulang-ulang, namun tetap pakai kolom. Kali ini tidak pakai kolom, ini pasti pakai kolom Doric Ionic, tapi hanya sebagai ragam hias, nempel saja ini. Ragam hias ini ciri daripada neoklasik ya, barok. Namun masih ribetnya masih muncul ya, ketidaksederhananya masih ada di sini. Ya, kita lihat ini post gotik ya, ini contohnya secara real ada di. Nah, ini post renaissance ada muncul yang seperti ini. Ini bentuknya sudah polos. Renaissance, nah ini masih ruwet bentuknya, masih ada ragam hiasnya. Ini bangunan yang lain yang bisa kita lihat bahwa bangunannya masih ya sudah, lantainya sudah banyak karena fungsinya tadi lebih digunakan untuk, karena mulai padat di daerah perkotaan, jadi mulai lantai banyak muncul dihadirkan di sini. Nah, ini juga renaissance ya, post renaissance, post gotik ya. Nah, ini bentuknya sudah mulai sederhana. Ini daerah mana ya, saya coba nanti dicek ya, di mana, negara yang mana bangunan ini ya. Lihat bentuknya sudah mulai tidak rumit. Namun klasiknya apa di sini? Simetris ya. Bentuk simetrisnya masih dipakai, bentuknya simetris. Elemen kolom masih dipakai di sudut-sudut ini, walaupun hanya sebagai ragam hias. Nah, ya, ragam hias. Jadi kolomnya masih digunakan. Terus, nah ini juga demikian. Ya, ini masih full, ini masih, namun fungsinya sudah sebagai tempat tinggal, sebagai istana ya. Ini lagi lebih rumit lagi ya, ini jelas kompleks sekali. Jadi peralihan perubahan dari era klasik menuju industrialisasi ini, ada yang moduler seperti ini hadir di antara bentuk yang moduler ini ya, ini sudah mulai, jadi ada suatu kerancuan, kadang-kala menghilang keklasikannya, kadang-kala muncul keklasikannya, seperti itu. Seperti ini ya, hadirnya kolom di sini hanya sebagai ragam hias, sebagai hiasan saja. Jadi makna kolom tidak seperti di era sebelumnya, seperti ini ya, ini masih difungsikan sebagai kolom. Nah, namun kalau ini fungsinya sebagai menara ya, sebagai ragam menara. Itu mungkin pertemuan hari ini
membahas tentang arsitektur barok atau neoklasik. Pertemuan selanjutnya akan lebih seru lagi, kita masuk ke era yang disebut dengan era arsitektur modern. Namun sebelumnya dan akan kita bahas bagaimana perjalanan ya, dari masa ketika menjelang revolusi industri itu ada apa saja. Coba kita kupas pada materi selanjutnya, yaitu gejolak arsitektur klasik. Demikian mungkin pertemuan hari ini, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.